Shalom, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Yes, yes, yes. Adik-adik, hanya karena anugerah Tuhan kepada kita, maka kita bisa beribadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, dalam masa situasi sulit karena pandemi virus corona, membuat kita jadi melakukan aktivitas tidak seperti biasanya. Namun, adik-adik sebagai anak Tuhan tidak perlu khawatir dan takut karena Tuhan akan selalu bersama kita, menjaga kita, dan melindungi kita. Adik-adik, hari ini kakak tidak sendirian. Kakak ditemani oleh Kak Lia, Kak Gloria, dan Kak Tito. Adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan belum? Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Adik-adik katakan, amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Adik-adik katakan, salam juga. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Kita Semua Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, dalam masa sulit sekarang ini sangat membatasi kita ya dalam melakukan aktivitas seperti sulitnya bermain gembira bersama teman-teman di sekolah, di gereja, ataupun sulit berkunjung ke tempat yang kita inginkan. Tetapi seringkali kita melakukan hal-hal yang diinginkan tanpa kita tahu loh adik-adik apakah itu benar atau salah. Mungkin saja menginginkan milik orang lain atau mengambil milik orang lain. Hal-hal tersebut tidak benar ya adik-adik, Tuhan tidak suka. Karena Tuhan tidak suka, maka kalau kita lakukan, kita akan dapat hukuman. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, bagaimana kalau kita menginginkan sesuatu? Ya, kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus berdoa dan berusaha dengan cara yang baik dan benar. Ayo adik-adik, kita menyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik di rumah, mari kita buka Alkitab, kita akan membaca Mazmur
dari Mazmur 10 ayat 17. Mazmur 10 ayat 17. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengar ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita menyanyi Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Baik, sebelum kita memulai mendengarkan cerita firman Tuhan, sebaiknya kita buka dalam doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kakak Tito. Baik, adik-adik, dalam sikap lipat tangan dan juga tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami di hari Minggu yang indah ini bersama-sama walaupun melalui daring. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami supaya kami dapat mendengar dengan baik cerita firman-Mu dan kami dapat menangkapnya dengan baik. Berkati kami juga supaya kami dapat menerapkan apa yang dimaksud oleh firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Engkau berkati mereka supaya apa yang mereka sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, shalom, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Kakak harap adik-adik semuanya sehat ya, dan keluarga juga diberikan kesehatan semua. Nah adik-adik, pada saat ini kita masih belum bisa nih ke gereja dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Tapi kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan dari rumah aja ya adik-adik. Nah, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pada pagi ini, Kakak Lia akan bercerita yang diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya ke-21 sampai pasalnya yang ke-22 adik-adik. Nah, Kakak Lia akan bercerita tentang Raja Israel ke-8 yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab ini memiliki seorang istri yang bernama Isabel. Mereka berdua tinggal di sebuah istana yang megah sekali adik-adik. Suatu hari, Raja Ahab tertarik pada sebuah kebun anggur yang berada di dekat tempat tinggal Raja Ahab. Raja Ahab ini ingin mengubah kebun anggur itu menjadi kebun sayur karena letaknya sangat dekat dengan tempat tinggal Raja Ahab. Raja Ahab kemudian datang menemui pemilik anggur tersebut. Pemilik kebun anggur tersebut bernama Nabot. Nah, Raja Ahab kemudian mendatangi dan berkata demikian, "Nabot, aku mengingini kebun anggurmu untuk kuubah menjadi kebun sayur. Nanti kebun anggurmu itu akan kuganti dengan kebun yang lain. Atau kalau kamu mau juga, aku akan tambahkan dengan sejumlah uang untuk menggantikan kebun anggur tersebut." Nah, adik-adik, kira-kira Nabot ini mau nggak ya memberikan kebun anggur itu kepada Raja Ahab? Kira-kira mau nggak ya adik-adik? Nah,
Nabot ini ternyata tidak mau adik-adik memberikan kebun anggurnya kepada Raja Ahab. Kenapa ya? Karena ternyata kebun anggur tersebut merupakan warisan dari ayah Nabot kepada Nabot. Nah, Nabot ini jadinya nggak mau adik-adik menjual ataupun menggantikannya dengan kebun yang baru atau kebun yang lain. Tapi Nabot ini ingin merawat dan memeliharanya. Nah, mendengar jawaban Nabot yang menolak memberikan kebun anggurnya kepada Raja Ahab, dan Raja Ahab pulang dengan sedih dan kesal. Istri Raja Ahab pun kemudian ikut menjadi kesal adik-adik karena Nabot ini tidak mau memberikan kebun anggurnya kepada Raja Ahab. Akhirnya istri Raja Ahab sengaja menyebar kebohongan tentang Nabot. Istri Raja Ahab mengadukan kepada orang-orang semua yang ada di sekitar rumah Nabot. Katanya seperti ini, Nabot telah menghina raja dan menghina Allah, kata istri dari Raja Ahab, yaitu Isabel tadi. Kemudian Nabot difitnah adik-adik supaya Nabot dihukum. Akhirnya karena kebohongan yang diciptakan oleh Isabel atau istri dari Raja Ahab itu, kemudian Nabot dihukum mati. Kemudian adik-adik, Raja Ahab mengambil kebun anggur Nabot. Wah, kira-kira nih yang dilakukan oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel baik atau jahat ya adik-adik? Betul sekali, apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel adalah perbuatan yang sangat jahat. Mereka berbohong dan tidak adil kepada Nabot. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan Raja Ahab melalui Nabi Elia. Kata Elia, Raja Ahab, perbuatanmu itu jahat. Tuhan tidak suka dengan perbuatan seperti itu. Nah, mendengar Nabi Elia mengatakan hal seperti itu, Raja Ahab langsung kaget adik-adik. Ia sadar dan langsung berdoa minta ampun kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah hari ini kita bisa belajar apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Betul adik-adik. Pertama, kita tidak boleh mengambil yang bukan milik kita. Kita juga tidak boleh berbohong adik-adik dan berlaku tidak adil terhadap orang lain. Tuhan sangat tidak menyukainya karena Tuhan mau kita saling mengasihi dan menyayangi sesama kita. Nah, sekian cerita hari ini. Semoga adik-adik mendengarkannya dengan seksama ya. Dan sekian ceritanya, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, untuk merespon cerita Alkitab yang telah dibawakan oleh Kak Lia, mari kita menyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi dari lagu Bawa Persembahanmu.
Selamat pagi anak-anakku sekalian yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur sekali melalui guru-guru sekolah minggu kita, ibadah sekolah minggu Jemaat Kota hari ini boleh berjalan dengan sangat baik. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh menikmati ibadah sekolah minggu pada saat ini. Dan terima kasih melalui guru-guru sekolah minggu kami, mereka boleh mengajar kami dengan baik. Mereka boleh memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah mereka Tuhan, dalam studi mereka, dalam perjuangan mereka, dalam pekerjaan mereka setiap hari. Kami sungguh bersyukur atas ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terlebih khusus untuk firman Tuhan tentang kebun anggur Nabot yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan begitu tahu akan kebutuhan kami. Dan Tuhan pasti memenuhi kebutuhan kami, melalui keluarga kami, melalui orang tua kami. Karena itu, ajarlah kami untuk selalu bersyukur. Tuhan, Engkau peliharakan semua anak-anak sekolah minggu kami, yang dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka setiap hari. Tuhan Yesus tolong mereka sehingga mereka tetap sehat di masa-masa pandemi. Meski mereka masih harus belajar online karena masih pandemi, tapi biarlah Tuhan menjaga mereka, berikanlah mereka ketekunan, berikan mereka kesehatan yang baik, sehingga mereka terus belajar dengan baik. Pada saatnya nanti ketika Tuhan mengizinkan pandemi sudah berlalu, mereka boleh belajar di sekolah, mereka boleh datang kembali di gereja, bermain di luar bersama dengan teman-teman mereka. Peliharakanlah mereka semua Tuhan bersama dengan opa, oma, bersama dengan papa, mama, kakak dan adik dan semua keluarga di rumah. Untuk anak-anak kami yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini, Tuhan Yesus berkati mereka, peliharakan mereka tetap sehat melanjutkan kehidupan ini. Oh Tuhan, kami berdoa untuk negara kami yang masih bergumul dengan pandemi. Tuhan berkati pemerintah kami sehingga dengan hikmat Tuhan mereka boleh terus bekerja sama, pada saatnya pandemi ini boleh selesai dengan sungguh-sungguh baik. Oh Tuhan, semua teman-teman kami dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus jaga, peliharakan mereka semuanya. Di dalam ibadah sekolah minggu ini kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, berkati yang masih ada pada orang tua kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampuni kami Tuhan dan terimalah doa kami. Karena doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku sekalian. Baik adik-adik, untuk hari ini Kakak Tito ada siapkan kegiatan loh. Nama kegiatannya itu adalah membuat hati yang jujur. Jadi untuk bahan-bahannya apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama itu kita perlu siapkan kertas HVS. Contohnya seperti ini, bisa kertas HVS yang berwarna atau yang putih polos juga boleh, atau adik-adik juga bisa menggunakan karton. Kemudian kita siapkan juga alat tulis, contohnya seperti pulpen, bisa pakai spidol atau pensil warna, atau misalnya bisa pakai alat tulis yang lainnya yang ada punya. Kemudian kita juga siapkan gunting untuk menggunting nanti untuk membentuk hatinya. Kemudian perlu siapkan juga pembolong kertas. Kalau misalnya adik-adik tidak ada, bisa menggunakan gunting saja untuk dibolongin kertasnya. Kemudian kita juga perlu sediakan kita ya adik-adik. Nah, untuk cara membuatnya itu adik-adik perlu perlu menggambar terlebih dahulu gambar hatinya, kemudian digunting. Nih contohnya seperti ini ya. Kalau ini punya Kakak Tito, adik-adik bisa ikutin ya. Contohnya seperti ini. Kemudian setelah adik-adik gunting, adik-adik mulai menulis. Di satu sisi adik-adik perlu tulis
contohnya perbuatan yang tidak jujur dan contoh perbuatan yang tidak adil, yang misalnya yang pernah adik-adik lakukan dan juga yang adik-adik ketahui. Kalau misalnya di Kakak Tito ini contohnya, kalau misalnya yang pernah Kakak Tito lakuin itu yaitu mengambil mainannya adik. Kemudian kalau yang Kakak Tito ketahui perbuatan-perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil itu contohnya seperti mencontek ketika mengerjakan soal. Nah, adik-adik boleh menulis lebih dari satu ya. Kemudian di sisi belakangnya, setelah adik-adik misalnya udah tulis di sisi depan, di sisi belakangnya itu adik-adik tulis bagian yang baiknya atau sebaliknya. Misalnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil, adik-adik menulis perbuatan-perbuatan jujur dan juga yang adil, yang sesuai dengan yang tadi adik-adik sudah tulis, yang tidak adil dan juga tidak jujurnya. Kalau misalnya di Kakak Tito contohnya, kalau misalnya mengambil mainan adik, berarti tindakan yang jujurnya itu atau adilnya itu harus meminta izin jika ingin memakai barang milik orang lain. Kalau misalnya yang tadi yang Kakak Tito tulis, contohnya mencontek ketika mengerjakan soal, berarti tindakan yang jujur dan adilnya adalah belajar dan menjawab soal sendiri. Nah, kalau adik-adik sudah selesai menuliskan tindakan-tindakan tersebut atau perbuatan-perbuatan tersebut di kertas hati yang adik-adik sudah bikin, adik-adik perlu bolongin ya di bagian tengahnya, di bagian tengah sini, supaya nanti kita masukin pita nih. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Orang tua mohon bantu juga ya untuk adik-adiknya melakukan aktivitas ini. Nih. Jadi dimasukin. Nanti jadinya begini adik-adik ya. Oke, selamat mengerjakan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Keinginan orang-orang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, adik-adik katakan amin. Tuhan menjaga kita, adik-adik katakan amin. Tuhan menyayangi kita, kita semua mengatakan haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Adik-adik di rumah, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti ibadah sekolah minggu depan. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, salam sehat.